Hai rekan-rekan sekalian, bertemu lagi dengan saya Husin Wijaya dari Warhol Interactive Agency. Saya sendiri belakangan melihat dan kemudian mencoba berdiskusi ya dengan banyak teman-teman di dalam bisnis, dan kemudian saya menyadari bahwa hari ini bulan-bulan ke depan ini adalah bulan-bulan planning ya bagi rekan-rekan sekalian. Nah, jadi saya ingin mengangkat dari seri saya di Instagram yaitu After COVID ya, dan saya ingin memberikan beberapa bekal kepada rekan-rekan di dalam membuat satu perencanaan di masa depan. Dan saya ingin memulainya dari ketika pandemi muncul 1,5 tahun belakangan, terjadi banyak perubahan model bisnis, perubahan perilaku di dalam membeli ketika semua dipaksa untuk ada di rumah. Yang tadinya sebelum pandemi kita melihat bahwa internet selalu dikaitkan dengan generasi yang lebih muda, milenial, Z, alpha. Tetapi hari ini mulai banyak juga generasi-generasi sebelumnya yang belajar digital oleh karena dipaksa oleh situasi. Jadi ketika bulan Maret 2020 saya kemudian menulis sebuah poster dengan mengatakan bahwa ya mungkin ini sebagai deklarasi bahwa COVID-19 adalah bapa daripada digital transformation dunia, dan semuanya dipaksa berakselerasi menuju itu. Sehingga rekan-rekan sekalian, ketika PPKM dan terjadi lockdown di seluruh dunia begitu ya, masyarakat dunia dipaksa untuk tinggal di rumah dan belajar untuk bagaimana semuanya bergantung pada digital. Dan akhirnya kita menyadari bahwa terjadi perubahan perilaku ya, perubahan perilaku. Tetapi sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan yang selalu diajukan ke saya adalah apakah offline akan mati? Saya rasa tidak. Yang terjadi di masa depan adalah adanya omni. Nah, kita sudah tahu ada omni channel ya, karena omni channel tidak bukanlah bahasa baru hari ini ya. Beberapa tahun lalu juga sudah mulai banyak sekali yang menggunakan istilah omni channel. Tetapi hari ini makin nyata sekali bahwa omnichannel adalah kind of business model yang sangat baku, yang sangat kuat ya, trennya gitu ya, sehingga akhirnya menyebabkan ya kita berlomba-lomba semuanya untuk melakukan integrasi. Tetapi kita tahu bahwa 1,5 tahun ini integrasinya morat-marit ya, tidak terjadi mulus begitu ya, dan semuanya lagi belajar. Bahkan berbagai industri-industri yang tadinya tidak terlalu melirik digital akhirnya harus melirik digital. Alat berat, mobil, ya kan, rumah, semuanya akhirnya berusaha untuk berjualan lewat online. Nah, tetapi integrasi ini yang penting, sehingga saya ingin memberikan beberapa prediksi atau tips kepada rekan-rekan semua juga berkaitan dengan after COVID, yaitu bahwa experience marketing akan menjadi bagian sangat penting di dalam pola pemasaran Anda. Oleh karena Profesor Smith misalnya di dalam tulisannya berkaitan dengan experiential marketing, dia mengatakan bahwa experience marketing harus berkaitan dengan sense, feel, think, act, relate. Jadi harus ada sense-nya, ada feel-nya, ada think-nya, ada action-nya, ada relate-nya. Bagaimana kita kemudian menggabungkan semua konteks panca indera ya berkaitan dengan produk dan jasa Anda di dalam konteks bisnis Anda. Makanya kemudian saya mengatakan mungkin ada berkaitan dengan aspek-aspek itu, yaitu satu adalah produk benefit. Jadi Anda harus kemudian melihat lagi produk dan jasa Anda apakah itu bisa diomnikan. Kalau tidak, mungkin Anda harus pivot atau Anda mencari produk dan jasa yang lain. Yang kedua adalah tentu lihat dari sisi pricing. Karena kenapa? Karena begitu ada digital, ya pricing akan sangat disrupsi oleh karena transparansi terjadi ya. Sehingga kita tahu bahwa hari ini yang menjadi mata uang di e-commerce itu bukan harga sebenarnya, tapi trust ya rekan sekalian ya. Jadi Anda harus meningkatkan trust juga. Kemudian yang ketiga barangkali yang berkaitan dengan frictionless ya. Jadi harus dibuat teknologi Anda, dibuat bisnis Anda itu ya sesimpel mungkin ya, dan semudah mungkin. Kita tahu bahwa Amazon di ketika tahun 97 ya menciptakan one click buy gitu ya, one click buy atau one button buy yang kemudian dia patenkan begitu ya. Itu pada waktu itu orang-orang e-commerce pada waktu itu merasa bahwa itu sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena mereka justru percaya bahwa indikator sukses dari sebuah e-commerce adalah ketika orang itu makin lama ya berada di website itu dan makin lama mengeksplor e-commerce-nya. Jadi ketika mereka makin lama, mereka biasanya makin banyak membeli. Ya, itu kan adalah KPI retailers ya yang kemudian dia tarik ke dalam e-commerce. Tetapi pada waktu itu Jeff Bezos tidak begitu. Jeff Bezos kemudian mengatakan bahwa justru e-commerce adalah ya salah satu alat untuk si customernya itu bisa membeli dengan cepat gitu ya. Karena kenapa? Karena ini behavior yang berbeda. Nah, ini experience yang berbeda. Jadi rekan sekalian,
ini adalah yang kita sebut dengan frictionless gitu ya. Jadi one click button itu ya sangat penting sekali. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah experience tadi. Saya mengatakan experience akan menjadi sangat penting untuk Anda untuk mengintegrasikan semua proses Anda menjadi seamless. Dan ini akan sangat membantu rekan-rekan untuk di dalam kaitannya dengan membuat strategi untuk dapat bertahan di endless disruptions ya yang terjadi di masa depan. Rekan-rekan sekalian, demikian prediksi dan tips yang saya bisa berikan kepada rekan-rekan semua. Semoga Anda bisa mendapatkan hal yang berharga di situ dan Anda bisa manfaatkan. Kalau Anda ingin tahu lebih lanjut tentang konsep-konsep tersebut, Anda bisa kontak saya dan mari kita kemudian berdiskusi. Terima kasih rekan sekalian, sampai jumpa. Salam dari saya Husin Wijaya. Anda bisa ke Instagram saya di Husinw, HUSINW gitu ya, atau Anda bisa masuk ke grup Facebook saya yaitu Psikologi Generasi Sukses. Psikologi Generasi Sukses. Thank you very much. Bye bye.